Rawahun Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, nama kitabnya As-Sunan. Diriwayatkan Ibnu Majah, nama kitabnya Ibnu Sunan Ibnu Majah. Sunan ini apa Pak Ustadz? Kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau tiga sunan. Sunan artinya sunnah-sunnah yang disusun oleh Imam Ibnu Majah. Maka nanti ada ustadz-ustadz kita datang ke Masjid Al-Ansor, nama pengajiannya Sunan Al-Mustafa. Ayo kita datang ke pengajian Al-Ansor. Apa nama pengajiannya? Sunan Al-Mustafa. Oh, saya tak mau ikut. Kenapa? Itu berarti masih terkait dengan Sunan Gunung Jati dan Sunan Bonang. Wali Songo itu nggak ada. Sunan ini maksudnya sunnah. Al-Mustafa maksudnya orang yang dipilih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Kalijogo itu diambil dari kata sunan, susunan. Kalau berjumpa sama dia tangan disusun. Orang kalau jumpa tangannya disusun ini tanda apa? Tanda tak mahram. Kalau mahram pasti bersalah. Susunan artinya tanda hormat. Kalau sekedar biasa-biasa, apa kabar Pak Haji? Tapi kalau udah hormat betul, sunat. Ini hanya ada di Indonesia. Di Arab kalau kita gini bingung ya. Kalau di India tambah satu lagi. Saya lama satu asrama sama anak India. Bingung saya. Saya bilang, nanruh wala nimshi wala mus nimshi. Ayo kata. Tak bisa saya membedakan iya apa tidak. Iya pun begini, tidak pun begini. Apalah kawan. Itu pengalaman saya sekamar sama anak India waktu di asrama di Maroko dulu. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Imam Ibnu Khuzaimah mengatakan hadis ini sahih. Sahih hadis yang disampaikan Ustaz Abdul Somad itu sahih. Kata siapa? Imam Ibnu Khuzaimah. Siapa lagi yang mengatakannya sahih? Al-Hakim. Siapa lagi yang mengatakannya sahih? Imam Ibnu Hibban. Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Hakim, Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sahih. Lafaznya kana yusalli ala saffil muqaddami thalathan wa ala thani wahidatan. Ada perbedaan redaksi tapi maknanya masih sama. Ala saffil awwali marrataini. Berikutnya hadis 128. Bingung orang di luar Sumatera mendengar ceramah Abdul Somad. Hadis yang ke-128 pakai de Pak Ustadz, 8. Kita sini hilang de 8 salapan 8. 128 anin Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa bunyinya? Innallaha wa malaikatahu, Allah dan malaikat, yusalluna ala saffil awal, Allah dan malaikat bersolawat untuk orang yang ada di saf pertama. Tapi bunyi dalam ayat Quran tak begini Pak Ustaz. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ini enggak. Allah dan malaikat bersolawat untuk orang yang ada di saf pertama. Apa maksud Allah bersolawat? Ada 3 solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu. 3 solawat. Solawat Allah maksudnya Allah meridai dan merahmati. Itu makna solawat Allah. Salawat malaikat maksudnya malaikat memintakan kepada Allah supaya Allah meridai dan merahmati saf yang pertama.
Salawat orang beriman, mulutnya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. 3 salawat. Apa beda salawat Allah, salawat malaikat dengan salawat orang beriman? Catat, ingat baik-baik, akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Salawat orang beriman, mulutnya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat malaikat, malaikat memintakan kepada Allah, ya Allah, berikanlah rahmat dan ridhamu untuk orang yang saf pertama. Salawat Allah maksudnya, aku ridha kepada engkau dan aku merahmati engkau. Jadi nanti kalau ada ustadz yang berceramah, Allah dan malaikat bersolawat untuk orang yang di saf pertama. Maksudnya Allah meridhai dan merahmati orang yang ada di saf pertama. Alhamdulillah tadi saya di saf VVIP, very very important person. Disiapkan pula sajadah khusus untuk saya di depan. Yang sebelah kanan cuman karpet, sebelah kiri tak bersajadah. Tentu saya tak enak hati. Saya ambil sajadah tu, saya luruskan. Karena kalau saya kasih sajadah, dihormati, disanjung, dimuliakan, itu lama-lama lubang hidung saya sebesar terowongan Mina. Ngembang. Saking kan senang. Oh, disanjung. Jangan mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Tapi bukan berarti yang ngasih sajadah tadi salah, baik. Itu dia menghormati Ustadz Somad. Rawahu Ahmad bi isnadin jayyidin. Imam Ahmad meriwayatkannya. Kalau ada nanti ulama, ustadz, ceramah mengatakan Imam Ahmad, yang dimaksud itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Siapa Imam Ahmad bin Hambal itu Pak Ustadz? Imam Hambali. Mazhab paling tua Hanafi. Nomor 2 Maliki. Nomor 3 Syafi'i. Nomor 4 Hambali. Imam S. Arifin tak masuk. Hambali. Bi isnadin jayyid, sanadnya jayyid. 129. An Aisyata, dari perempuan. Seandai, oh jadi perempuan ada meriwayatkan hadis Pak Ustaz? Ada. Di mana kami bisa menengok perempuan-perempuan meriwayatkan hadis? Ada kitab besar namanya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Periwayat-periwayat hadis laki-laki dan perempuan dalam kitab 6 Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Periwayat-periwayat laki-laki dan perempuan, biografinya dalam kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Karena kitab ini terlalu tebal, ditipiskan menjadi Tahdzibul Kamal. Karena Tahdzibul Kamal ini terlalu tebal, ditipiskan lagi menjadi Tahdzibut Tahdzib. Karena Tahdzibut Tahdzib ini terlalu tebal, ditipiskan lagi menjadi Taqribut Tahdzib. 2 jilid. Cari biografi-biografi perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan ilmu dalam Islam itu didominasi oleh laki-laki, kata siapa? Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah ibu kita, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi itu ibunya orang beriman. Kalau ada nanti orang mencaci maki Aisyah, bapak ibu marah atau diam? Wajib marah, karena mak kita dicaci maki orang. Mereka menuduh Nabi meninggal karena diracun Aisyah. Mereka mengatakan Aisyah masuk neraka jahanam. Siapa kelompok yang mencaci maki sahabat Nabi? Nama kelompoknya Syiah. Jadi kalau sampai kelompok ini ke Pekanbaru, hati-hati, waspadalah. Tapi insya Allah sampai sekarang
Belum sampai lagi, kalaupun sampai baru sekedar icip-icip sedikit. Kata ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, seandainya Nabi tak menikah dengan Aisyah, banyaklah hadis yang tak dapat diriwayatkan. Hadis tentang Nabi mandi, hadis Nabi tentang Nabi tidur, hadis Nabi tentang berwuduk yang hanya ditengok dengan mata kepala Aisyah. Luar biasa. Lebih 2000 hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Ambillah setengah agamamu dari Aisyah. Cerdas, perempuan tercerdas, luar biasa. Apa kata Aisyah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-suhuf. Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang menyambung shaf. Menyambung shaf itu apa maknanya? Merapatkan shaf. Shaf jauh, imam mesti menengok dulu ke kiri, menengok dulu ke kanan. Sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Tak boleh dia ada tiba-tiba Allahu Akbar, selesai salam, Pak Imam kenapa tak periksa dari jamaah? Ah, mereka udah tahu, tiap hari udah dikasih tahu lah. Selama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, belum pernah saya dengar imam mengatakan, jamaah sekalian tak kusuruh shaf luruskan karena kalian udah tahu semua kan? Sunnah hukumnya imam mengatakan sawus sufuf fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah, maka rapatkan shaf, jangan putus. Bagaimana cara merapatkan shaf? Wa man sadda farjahu rafa'ahu Allahu biha darajah. Siapa yang menutup celah, maka diangkat Allah derajatnya hari kiamat. Celah apa maksudnya? Ini kaki kelingking orang, ini kaki kelingking, maka ada celah di sini, rapatkan. Apakah mesti menempel? Ada sahabat Nabi yang menempelkan kakinya, bukan Nabi menyuruh. Tak ada pernah Nabi mengatakan tempel, 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 tempel. Ada. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami yulsiku, menempelkan. Ada di antara kami yang menempelkan. Tapi tidak semua orang nyaman kakinya ditempel. Kalau kita ditempel orang nyaman, diam saja. Tapi kalau orang yang di sebelah kita tempel itu menggeser, jangan kita tempel lagi. Nanti asik. Dia preman baru tobat. Diperija gitu. Kasih angin. Apa jauh? Saya termasuk kadang-kadang nyaman. Ada kadang saya sholat ada orang menempel, saya diam aja. Cuman kadang kelingkingnya bergerak pula. Aku tahu. Pula. Nah, mungkin Bapak pernah juga mengalami macam yang saya. Jadi artinya dia agak-agak lah selalu dah. Ada juga orang celah gini. Kalau ada celah berarti mengasih tempat setan. Kau kenapa kau biarkan celah? Itu ada setan. Biarlah Pak Ustadz, kita kasihan juga sama setan tuh. Entah bertobatnya dia Pak Ustadz. Inilah jamaah nih, pandai pula menjelaskan pengajian nih lebih daripada Ustadz. Habis waktu kita. Inilah jamaah nih, waktu habis dia diam aja. Wa akhrajat Tabrani fil Awsat. Imam At-Tabrani menyebutkan hadis ini dengan sanadnya dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, hazihi ziyadah, ada tambahan ini. Wa zada, ada tambahan. Bana lahu baitan fil jannah. Siapa yang menutup celah kosong tadi, maka Allah bangunkan untuknya satu rumah di surga. Akhrajahul Asbahani. Imam Al-Asbahani juga meriwayatkan hadis ini bihadhihi ziyadah, dengan tambahan redaksi ini, min hadis Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Wa akhrajahul Bazzar. Imam Al-Bazzar juga meriwayatkan hadis ini dari Abu Juhaifah. Lafaznya berbeda. Man sadda furjatan fis shaf
ghufira lahu. Siapa yang menutup celah maka diampunkan Allah dosanya. Isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Yang tak boleh pakai sama sekali hadis maudhu. Maudhu itu apa Pak Ustaz? Palsu. Contoh hadis palsu mana Pak Ustaz? Al-bazinjan syifaun min kulli da. Terong obat dari segala macam penyakit. Hadis palsu. Yang membuat siapa? Tukang jual terong. Lah zaman 6 sore terongnya tak laku-laku, dikeluarkannya hadis al-bazinjan syifaun min kulli da. Terong ube dari segala macam penyakit. Habis. Adapun hadis tentang habas sauda sahih, hadis tentang madu sahih, boleh diamalkan. Itulah kaji kita pada subuh ini. Pada subuh bulan Mei nanti Idul Fitri kita bahas hadis 130. Di masjid mana? Nantikan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.